Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Idris SPMSI yang telah memberikan tugas aktivitas asetilkolinesterase pada spesies ikan yang terpapar hidrokarbon minyak mentah atau minyak bumi. Jurnal ini review dan tentu untuk perspektif baru. Perkenalkan, nama saya Muammar. Saya mahasiswa program studi ilmu perikanan program pasca sarjana Universitas Halu Oleo. Ini adalah abstrak atau gambaran umum mengenai judul penelitian yang ditulis oleh Hugo F. Olivares Rubio dan Jesus Javier Espinosa Aguirre. Tentu jurnal ini adalah review dari berbagai jenis jurnal yang dirangkum menjadi satu yang berjudul Acetylcholinesterase Activity of Fish Species Export to Create Oil Hydrocarbon. Ini adalah review dan tentu untuk perspektifis ke depannya atau jurnal yang akan dikembangkan ke depannya. Ini diterbitkan tahun 2020 pada 3 September. Pendahuluan, pada dasarnya jurnal ini membahas tentang ACHE atau yang terdapat pada sistem saraf. Minyak mentah merupakan polutan yang terbukti mempengaruhi lingkungan perairan. Minyak mentah merupakan zat yang terbentuk secara alami dari penggabungan bahan-bahan tumbuhan dan hewan yang membusuk ke dalam sedimen laut melalui serangkaian lapisan. Itu menurut Raja Stone 2002. Sementara itu hidrokarbon adalah aromatik polistik atau pH yang mengandung 2 hingga 8 sistem cincin terkonjugasi dengan atau tanpa substituen seperti gugus alkil, nitro, dan amino. Dalam strukturnya merupakan komponen penting minyak mentah. Sumber utama PH adalah pembakaran bahan bakar alami dan olahan. Senyawa ini dapat mencapai lingkungan terestrial akuatik melalui pengendapan basah dan kering. Menurut Ball and Truskewitz 2013, Pampanin dan Sydney 2013, serta paparan lingkungan ikan terhadap pH dan atau hidrokarbon untuk minyak mentah. Tentu minyak mentah atau hidrokarbon itu dapat memberikan dampak terhadap aktivitas perairan, baik yang berasal dari perairan darat maupun berasal dari perairan laut. Dampak dari relatif minyak mentah terutama itu terjadi pada spesies ikan itu diteliti di tahun sejak 1970-an. Dampak utama polutan ini pada spesies ikan adalah induksi aktivitas dan ekspresi sitokrom atau E450-1A1 dan gen terkait yang terlibat dalam biotransformasi PHA. Gen-gen ini meliputi reseptor hidrokarbon, aril, dan protein yang terlibat dalam stres oksidatif. Itu menurut Kirby dan kawan-kawan tahun 1999 dan DKK tahun 2000, Gagnon dan Haltway 2002, serta Struve dan kawan-kawan 2006, Partman dan kawan-kawan itu 2010. Lalu apa dampak pada minyak mentah pada ACHE? Pada dasarnya ACHE itu adalah sistem saraf yang terdapat pada ikan. Di sini minyak mentah dan turunannya pada proses neurotransmisi dan menggunakan ACHE sebagai penanda biologis jarang dipelajari. Saat ini tidak ada jelas apakah aktivitas ACHE merupakan biomarker yang cukup untuk memantau atau memperkirakan dampak neurostrik, PH atau turunan. Di sini neurotransmisi itu yang dimediasi oleh asetilkolin merupakan salah satu fungsi terpenting dalam sistem saraf, dan molekul ini bertindak sebagai pemancar
excitatory. Selain berfungsi sebagai pemancar preganglionoid pada sistem saraf simpatik dan pemancar postganglionik pada sistem saraf parasimpatis. Itu menurut Fulton dan Kay 2001. Akumulasi ACH mempengaruhi fungsi normal sistem saraf. Oleh karena itu, aktivitas acetylcholinesterase atau ACH itu dan lainnya dari menurut 2013. Selain itu, ACH itu dapat dihidrolisis oleh butyrylcholinesterase atau BCA, suatu esterase non-spesifik yang merupakan hidrolisis ring yang tersebar luas di sistem saraf. Ini kaitannya antara minyak bumi terhadap sistem saraf yang terdapat pada spesifik ikan. Tentu penelitian ini berfokus pada organisme perairan seperti ikan, belut, dan sejenisnya. Ini adalah proses di mana masuknya minyak bumi atau minyak mentah di dalam perairan, di mana di awal ini, di gambar ini kita lihat berbagai aktivitas seperti adanya demosik, offset of pestisida. Ini penggunaan pestisida yang mengarah ke sungai setelah ada penggunaan urban activities and full kombinasi. Di sini ada artinya permukiman warga, setelah itu ada olahraga golf, penggunaan pestisida seperti untuk membunuh tanaman, untuk membunuh hama pada tanaman. Selain itu juga ada dan akan mempengaruhi freshwater environment. Tentu di sini gas-gas ini atau bahan mentah ini akan mempengaruhi organisme yang hidup di dalamnya seperti pada ikan. Selain aktivitas perumahan atau aktivitas individu masyarakat, dan sini juga keberadaan minyak mentah di perairan itu dipengaruhi oleh industri-industri pertambangan, seperti ada role activities and full kombinasi antara aktivitas pertambangan dengan aktivitas bongkar muat. Setelah itu ada oil, setelah itu penggunaan kapal, artinya kapal menggunakan oli, setelah itu olinya dibuang ke dalam perairan. Hal ini tentu akan meningkatkan minyak mentah yang ada di perairan. Hal ini juga akan mempengaruhi sistem saraf yang ada pada organisme tersebut. Aktivitas ACE pada ikan yang terpapar hidrokarbon minyak mentah dalam kondisi terkendali. Di sini seperti yang saya uraikan di awal tadi, bahwa di sini hanya mereview berbagai jurnal yang digabung menjadi satu jurnal. Sini ada aktivitas yang pertama, aktivitas ACE yang tidak berubah atau terstimulasi pada ikan yang terpapar PAH atau minyak mentah dan turunannya pada konsentrasi yang ditentukan. Di sini menurut si peneliti mengatakan bahwa tidak ada perubahan atau terstimulasi terpapar PHA pada ikan yang konsentrasi yang tertentukan. Artinya sini seperti halnya pada kontrol atau pada kontrol pada bidang budidaya. Setelah yang kedua, aktivitas ACA yang terhambat pada ikan yang terpapar minyak mentah dan turunnya pada konsentrasi yang ditentukan. Dan di sini dijelaskan pula bahwa ternyata selain pada kontrol, di sini juga terdapat adanya aktivitas ACE yang terhambat pada ikan yang terpapar PHA. Nah, di sini minyak mentah mempengaruhi fungsi sistem saraf pada ikan tersebut. Pada poin 3, aktivitas ACR pada ikan yang terpapar fraksi minyak mentah dan turunannya, di mana konsentrasi PAH atau hidrokarbon minyak mentah tergantung pada metode penyiapan fraksi-fraksi ini. Di sini menurut peneliti, di sini ada berbagai minyak mentah yang masuk ke dalam tubuh ikan, namun hanya berbagai pada fraksi-fraksi yang terpapar saja. Artinya di sini minyak mentah disediakan dalam bentuk mentah, setelah itu diakumulasikan pada ikan tersebut. Poin 4 itu hidrokarbon minyak bumi dan pH juga diteliti pada tingkat yang lebih rendah. Artinya di sini si peneliti menjelaskan bahwa
ternyata selain pada ikan, aktivitas hidrokarbon juga minyak bumi itu diteliti pada organisme lainnya. 2.1 itu aktivitas ACE yang tidak berubah atau stimulasi pada ikan yang terpapar PAH atau minyak mentah dan turunannya pada konsentrasi tertentu. Di sini pada ikan mulet terjadi aktivitas ACE terjadi pada otot, sedangkan ikan kontrolnya itu minyak mentah fire minyak 3 minggu di perairan. Di sini dimana tidak terlalu dapatkan aktivitas ACE. Pada ikan mulet lagi di sini 3 tahun kemudian ternyata setelah 3 tahun berlalu diperiksa lagi 3 tahun kemudian, di sini terdapat paparan yang sama terhadap siklus ikan yang sama. Artinya di sini terdapat sekitar minyak mentah 4-5 mg per liter pada ikan mulet, namun masih tidak mempengaruhi aktivitas ACE. Pada ikan mulet juga ternyata terjadi perbedaan yang dilaporkan dalam aktivitas mitokondria dan spermidatan. ACE dari otak dan otot dievaluasi dari 2 minggu sampai 10 bulan paparan. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem saraf dan aktivitas otot dipengaruhi oleh minyak mentah. Di sini seperti halnya di poin 2 tadi, bahwa terjadi aktivitas ACE pada sistem saraf pada ikan mulet, tapi setelah pemeriksaan dari 2 minggu sampai 10 bulan di perairan. Nah, di sini pada ikan Astianus sp terjadi pada otot yang di sini terpapar selama 94 jam ke air dan dari 3 lokasi yang terkena. Nah, di sini setelah diambil 3 jenis lokasi dan diperiksa pada ikan Astianus sp, ternyata terdapat pada otot, walaupun lama paparannya itu cuma berlangsung 96 jam, artinya sekitar 4 hari. Dampak berbeda tempat minyak mentah di Brazil. Nah, ini didapatkan di daerah Brazil, di antara hulu dan hilir aliran Arolo, Saldanha. Tidak ada perbedaan, artinya di sini tidak ada perbedaan antara ikan yang terdapat di daerah Brazil dengan ikan yang terdapat di Astianus, bahwa antara ikan yang di Brazil dan ikan pada Astianus sp sini terdapat tumpahan minyak mentah dalam tubuhnya dalam waktu kurang lebih 5 atau 4 hari. Nah, di sini ternyata pada embryo ikan karang Sebasticus marmoratus itu terpapar BAP pada 0,5 sampai 5 nm. Nah, ini di sini selama 7 hari pemeriksaan didapatkan bahwa terjadi peningkatan signifikan dalam aktivitas ACE, di mana pada poin 3 tadi di sini ada peningkatan ACE pada embryo ikan karang. Nah, tadi yang dikatakan bahwa ternyata yang diperiksa bukan hanya tingkat dewasa, ternyata yang lebih kecil pun diteliti, yaitu terjadi pada embryo ikan karang. Dan tidak ada perubahan yang tercatat dalam kandungan asetilkolin menurun. Ternyata pada 25 nm itu terjadi penurunan asetilkolin, dan aktivitas kolin asetiltransferase menurun pada semua kelompok. Ternyata di perlakuan 25 nm ini terjadi penurunan baik dari berbagai kelompok, dan ternyata juga didapatkan pada ikan kod, di dalam otot atau gadus marhua terkena minyak 3 gabungan minyak mentah. Yang pertama minyak mentah pelapukan yang berbeda, minyak mentah arabin laik, dan minyak mentah laut utara dan solar pada 2 dan 6 kg per liter. Dan ini namun tidak ditemukan pengurangan signifikan dalam aktivitas ACE setelah otot atau 3 minggu paparan. Ternyata
setelah minggu paparan gabungan 3 minyak mentah ini, ternyata tidak ada perbedaan antara minggu pertama, kedua, dan ketiga. Konsentrasi pH dalam media semua percobaan berkisar antara 6,3 hingga 184 mg per liter. Dan sedikit penurunan aktivitas, ternyata terjadi penurunan aktivitas yang diamati dan disebabkan oleh stres, kurungan, atau mungkin penurunan kinerja renang, karena ternyata setelah hasil kurang lebih 3 minggu paparan di sini bukan karena 3 gabungan minyak mentah yang mempengaruhi, akan tetapi diduga karena adanya stres atau lama pemeliharaan yang terjadi pada ikan cod Atlantik tersebut. Ternyata selain di 2 jenis ikan ini, ada aktivitas ACE di otak dan otot pada ikan neotropis atau Ramdia qualen lebih tinggi setelah paparan. Ternyata di antara 2 ikan tersebut, di sini terjadi aktivitas ACE di otak dan otot pada ikan Ramdia qualen, yaitu pada kisaran 0,3 dan 330 mg per kilogram pada hari kelima. Tentu di sini dijelaskan bahwa satu dosis pada awal percobaan dengan injeksi intraperitoneal dan pada hari kelima 1 dosis setiap hari. Ternyata di sini terjadi aktivitas ACHM, artinya aktivitas sistem saraf pada otak dan otot pada ikan neotropis pada hari ke-5 sampai hari ke-15. Aktivitas ACE yang terhambat pada ikan yang terpapar pH dan atau minyak mentah dan turunannya pada konsentrasi tertentu. Di sini, di mana pada ikan nila itu didapatkan pada jaringan hati, otot, otak, dan jantung, insang, usus ginjal, dan testis ovarium yang belum matang. Dan di sini terjadi aktivitas ACE pada ikan nila di berbagai jenis, mulai dari hati, otot, dan jantung, otot rangka, insang, dan usus, serta ginjal. Setelah itu terjadi penghambatan ACE atau terjadi penghambatan sistem saraf yang terjadi pada ikan Teluena pada 25 dan 50 mg per liter selama 10 minggu, menunjukkan apoptosis respon. Ternyata pada ikan lain, yaitu ikan Teluena, itu menunjukkan sifat dosis respon, artinya terdapat aktivitas ACE yang terhambat akibat tumpahan minyak mentah itu selama 10 minggu pemeliharaan, dan tentu mengakibatkan terganggunya jaringan utama yang terkena adalah otak, otot jantung, dan otot rangka yang menunjukkan adanya gangguan operasi saraf. Ternyata di sini ikan Teluena itu hampir sama dengan ikan nila yang terpapar minyak mentah dan turunannya pada konsentrasi tertentu. Dan pada selama 3 hari pemeliharaan, ada cincin aromatik seperti BAP, piren, krisena, dan trisena, dan fluoren menyebabkan penghambatan aktivitas ACE yang diisolasi. Ternyata pada ikan Teluena itu terdapat penghambatan ACE yang tentu menghambat laju sistem saraf. Ternyata pada belum listrik juga terjadi penghambatan ACE itu pada konsentrasi 2,4 hingga 5,22 ppm di 5,2 ppm, dan itu adalah piren, atracena, dan fluorenten yang menyebabkan penghambatan enzim sebesar 50%. Aktivitas ACE yang terhambat pada ikan terpapar atau pH atau minyak mentah dan turunannya pada konsentrasi tertentu. Menariknya, penambahan minyak mentah pada konsentrasi sedimen setara berkisar antara 1 hingga 10 mg menghambat aktivitas ACE sebesar 9,3 hingga 16,8. Pada ikan flounder zaitun itu terkena 1 dan 2 mm
penantere, dan tentu diperiksa setiap 2 hari, dan selama 2 minggu penurunan yang signifikan digambarkan dalam aktivitas plasma ACE dan ikan yang terpapar 2M penanterene selama 2 minggu. BAP dan antrasena dapat menghambat aktivitas ACE pada kepala ikan gobi. Dan di sini didapatkan pada ikan gobi itu terjadi penghambatan seperti aktivitas ACE pada BAP dan antrasena. PH merupakan penghambat ACE ikan dalam tabung reaksi PAH dan klorpyrifos okson menghambat ACH secara aktif. Potensi PH berbeda menurut struktur kimianya, dan BA merupakan inhibitor ACH non kompetitif. Di sini adalah berbagai jenis penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, di mana toksitagennya itu Empire Mix Crop. Di sini ada berbagai jenis. Yang pertama, berbagai jenis minyak dengan dosisnya itu pisnya itu adalah ikan mobil cephalus 4-5 mg per liter, dipelihara selama 3 minggu, dan itu yang diperiksa adalah ACH pada kulit, dan ditulis oleh Yarmbrook et al. 1976. Setelah itu ada lagi Empire Mix Crop pada ikan cephalus dengan dosis yang sama dengan di atas, dipelihara 2-10 minggu. Itu ada didapatkan alternasi mikrohydrial sini dapat dan supermat persen. Ini ditulis oleh Chambers dan et al. 1979. Mungkin bisa lihat pada gambar di atas, di mana berbagai jenis penelitian menunjukkan adanya penghambatan pada berbagai jenis ikan juga. Di sini masih yang lanjutan dari yang tipe di atas, hampir sama pada asalnya ikan toluene, itu toksitagennya toluene, ikannya Sarodan masambicus atau ikan ya tadi, diuji secara in vivo 25-50 mg per liter selama 10 minggu, dan itu terjadi seperti pada 50 mg dan pada 20 mg per liter ditulis oleh Dang dan Masurakar 1981. Di sini juga terjadi toksitagennya itu BAP, piren, antrasena, dan itu pada Aceprom electrical di secara in vitro dengan dosisnya 0,90 ppm, dan itu selama 2 hari inkubasi, ditulis oleh Kang N. Fang 1997. Mungkin selainnya bisa dilihat pada gambar di atas. Aktivitas ACE yang terdapat pada ikan yang terpapar PA atau minyak mentah dan turunannya pada konsentrasi tertentu. Aktivitas ACE di otak spesies pada ikan endemik. Di sini ada pada ikan endemik di semenanjung Meksiko yang bernama Gamusia yucatanan terpapar pH pada 4 konsentrasi berbeda. Ternyata pada jenis ikan yang ada di semenanjung Yucatan itu, Meksiko, terdapat pada 4 pH yang berbeda. Yang pertama 4,37, 8,73, 17,46, dan 39,34,95 mg per liter selama 96 hari di lapangan. Ditulis oleh Guilar 2020. Digambarkan pula bahwa adanya penghambatan sebesar 60% pada aktivitas ACE seluruh tubuh ikan zebra berumur 4 hari, interval selama 96 jam pada ekstrak sedimen dan kanal piring Jerman. Di sini pada ikan zebra yang berumur 4 hari di perairan kanal piring Jerman itu didapatkan hampir 60% itu terpapar itu
pengamatan aktivitas ACH terhadap minyak mentah atau minyak bumi. Pada naphtol merupakan penghambat ACH yang kurang kuat dibandingkan dengan naftalena yang mendukung hipotesis bahwa PHA yang dihidrolisis kurang beracun dibandingkan senyawa yang tidak dihidrolisis. Meskipun demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut karena hanya satu konsentrasi senyawa ini yang diuji. Artinya dalam hal ini bahwa masih ada uji yang harus dilakukan untuk mendukung pernyataan dari aktivitas di atas. Aktivitas ACH pada ikan yang terpapar fraksi minyak mentah dan turunannya. Di sini terjadi penghambatan signifikan ACH ditemukan pada otot Astianas. Saya jelaskan tadi bahwa hampir 90% itu terjadi fraksi yang dalam air dan diperoleh dari minyak mentah di Teluk Campos, Brazil selama 96 jam dan dibandingkan setelah 12 jam dan 24 jam paparan konsentrasi. Di sini indeks ACH pada seluruh tubuh ikan dilaporkan pada ikan kol. Ternyata ikan sol yang berada di Senegal itu sudah terjadi setelah pengolahan dengan WA minyak mentah itu pada pengejaran 1:5.000, 1:10.000 dan 1:50.000 selama 24, 45, 48, 72 dan jam paparan. Setelah itu ternyata ditemukan dalam otot ikan tambaqui Amazon atau Colosoma macropomum terjadi aktivitas ACH setelah perlakuan WSP dan fraksi tidak larut minyak mentah di Urucu, Brazil. Spesimen muda ikan truk pelangi terpapar WAF minyak mentah selama 48 jam pada konsentrasi total hidrokarbon minyak mentah sebesar 62 mg per liter. Ikan dikorbankan dalam hati ternyata terpapar pada hati dan dibedah diiris terkena kloropisecara langsung pada usia 20 mg per liter selama 1 jam. Aktivitas ACH yang terhambat pada ikan yang terpapar PHA atau minyak mentah dan turunannya pada konsentrasi tertentu. Penghambatan aktivitas ACH di Astianas sp. Micropus dan C. macropomum diperlukan dengan WA dan WSP minyak mentah atau bahan bakar yang diamati. AKIC dan kawan-kawan 2004, Fiora dan kawan-kawan 2008 dan Kochan di 2015. Holt dan Telespen melaporkan bahwa senyawa aromatik merupakan inhibitor dan senyawa polar merupakan pengeduksi ACE yang bertepatan dengan penelitian sebelumnya pada ikan yang terpapar PHA atau minyak mentah dan turunannya pada konsentrasi yang ditentukan. Ini adalah aktivitas ACE pada ikan eksponet di mana WSP pada tumpahan minyak itu di Sungai Campos, Brazil pada ikan Astianas P dan konsentrasi 15,33 dan 50% WSP. Durasinya 12 jam, 24 jam dan 96 jam. Terjadi signifikan dan pada ikan tersebut ACH tidak respon dengan 12 jam, 24 dan 96 jam dengan total 33%. Itu adalah KIC et al. 2004. Mungkin bisa lihat pada slide berikutnya. Aktivitas ACH pada ikan dari lingkungan yang tercemar pH atau hidrokarbon minyak mentah, di mana penelitian di mana paparan hidrokarbon minyak bumi didokumentasikan melalui konsentrasi yang metaboliknya dalam air, sedimen atau jaringan ikan. Penelitian di mana paparan dan konsentrasi hidrokarbon minyak bumi tidak diketahui, tetapi keberadaannya sangat diduga karena polusi dan paparan ikan merupakan fenomena yang kompleks. Rincian kondisi lingkungan diperlukan untuk pemahaman yang lebih
akibat dari setiap skenario. Di sini pada gambar berikutnya adalah aktivitas ACH itu di berbagai jenis benua, seperti ada Eropa, ada Amerika, dan ada Asia. Di sini pada Eropa itu terjadi Senbei di Inggris itu terjadi paparan ACH pada kulit yang ditulis oleh Minier tahun 2020. Selanjutnya bisa lihat pada slide di atas, ini adalah aktivitas ACH dan BCE pada Eropa dan Amerika. Ada Danau Skonflik, Finlandia itu pada Salmo, Guernieri selama 21 hari pemeliharaan itu terjadi pada ACH, itu terdapat pada otak, dan pada otak terjadi polusi ACH atau terjadi penghambatan ACH pada otak. Itu Nikonen 1985. Dan terada di Jerman juga dengan jenis ikan limanda ACH itu terdapat pada responsesnya, itu ada ACH dan BCH pada kulit juga. Setelah itu ada Stories of the United Kingdom itu pada ikan Platytis Blessus, tentu pada penghambatan pada ACH pada kulit. Itu oleh Kirby et al. 2000. Sementara pada Amerika itu di Rio de Janeiro, Brazil, pada ikan Geophagus brasiliensis itu terjadi penghambatan pada ACH dan mostly from side effect by pestisida. Di sini berasal dari pestisida yang menghambat laju pertumbuhan laju ACH pada ikan Geophagus brasiliensis. Itu sudah Linde Arias 2008. Perspektif baru tentang penelitian aktivitas ACH dan pada ikan yang terpapar pH atau minyak mentah dan turunannya baik dalam studi laboratorium maupun di lapangan. Untuk memperjelas peran biomarker ini untuk pemantauan lingkungan pH dan atau hidrokarbon minyak mentah, studi lapangan harus dilakukan secara statistik. Di sini di sini adalah perspektif baru, ini saran baru yang dilakukan untuk penelitian aktivitas ACH pada ikan yang terpapar pH atau minyak mentah. Di sini si peneliti menjelaskan bahwa harus ada penelitian statistik multivarian dan analisis korelasi antara di sini konsentrasi polutan dan dalam sedimen. Di sini harus dijelaskan bahwa harus ada hubungan antara polutan di dalam antara hubungan minyak mentah terhadap sedimen, air, dan jaringan ikan yang aktivitas ACH pada ikan dan eksplorasi kejadian ini di lingkungan. Tentu di sini harus lebih diteliti lagi antara hubungan hidrokarbon minyak mentah dengan aktivitas ACH pada baik bukan hanya pada ikan tetapi juga pada air dan sedimen. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama adalah mekanisme yang terlibat dalam penghambatan ACH oleh hidrokarbon minyak mentah dan pH tidak diketahui. Yang kedua, ada hasil yang kontras dalam beberapa penelitian, mungkin karena perbedaan dalam model eksperimen yang digunakan, termasuk metode dan waktu paparan yang spesies ikan yang dipilih, yang menunjukkan perlunya menyatukan kriteria untuk penelitian baru. Meskipun BAP dan PIREN menunjukkan efek penghambatan pada aktivitas ACH dalam kehidupan dan Yersena, Penantrena, dan PIREN dalam tabung reaksi, dan tidak ada analisis korelasi antara respon ACH dan konsentrasi hidrokarbon minyak bumi di lingkungan. Di sini poin C itu menjelaskan bahwa tidak ada hubungan antara hidrokarbon minyak bumi di lingkungan terhadap aktivitas respon ACH pada ikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.